Hai teman-teman, apakah teman-teman yang menonton video ini adalah salah satu orang yang sedang berjuang untuk menjadi CPNS? Jika benar, yuk simak informasi terbaru tentang seleksi CPNS di tahun 2023. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya. Oke teman-teman, informasi terbaru tentang nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil untuk tahun anggaran 2023 sudah keluar ya teman-teman. Ini tertanggal 13 September 2023. Ini yang terbaru ya teman-teman. Yuk simak baik-baik apa saja yang harus diketahui bersama. Dan saya sudah merangkumnya untuk teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman tolong simak video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman. Di sini ada surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 651 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar untuk pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023. Oke, saya sudah merangkumnya untuk teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman untuk menyimaknya dengan seksama dan juga jangan skip video ini ya. Oke, untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk pengadaan pegawai negeri sipil di tahun anggaran 2023 ini meliputi yang pertama ada TWK atau tes wawasan kebangsaan. Yang kedua ada TIU atau tes intelijensi umum. Yang ketiga ada TKP atau tes karakteristik pribadi. Oke teman-teman, barangkali teman-teman mau mencatat silahkan ya. Kita mencatat bareng-bareng. Jika teman-teman membutuhkan untuk di pause, silahkan pause video ini ya. Kita lanjut teman-teman. Untuk materi SKD itu meliputi TWK tadi teman-teman, tes wawasan kebangsaan. Nah, TWK ini ada beberapa bagian teman-teman atau submaterinya. Jadi teman-teman harus menguasai submateri ini di TWK. Yang pertama tentang nasionalisme. Di sini artinya teman-teman harus mewujudkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi teman-teman ya. Jadi itu kata kuncinya. Yang kedua tentang integritas. Di sini adalah kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi. Yang ketiga tentang bela negara. Di sini teman-teman berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, pilar negara. Ini tentang pemahaman dan juga pengamalan nilai dasar Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima tentang bahasa negara. Di sini teman-teman harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oke, baik teman-teman. Nanti video selanjutnya saya akan berikan contoh soal-soalnya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk tetap klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan juga video saya selanjutnya teman-teman. Oke, lanjut. Di materi SKD ini juga meliputi TIU ya teman-teman, atau tes intelijensi umum. Yang pertama tentang kemampuan figural. Ini terdiri dari yang pertama atau kolom A atau huruf A itu adalah analogi. Ini berkaitan tentang nalar melalui perbandingan dua gambar atau lebih yang mirip. Yang B tentang ketidaksamaan. Ini biasanya terdiri dari beberapa gambar dan peserta ujian harus menemukan gambar yang berbeda. Untuk C yaitu serial. Ini berisi pola hubungan dalam bentuk gambar. Oke teman-teman, nanti video selanjutnya saya akan berikan contoh soalnya teman-teman. Yang kedua tentang kemampuan verbal. Ini masih di TIU ya teman-teman, tes intelijensi umum. Di kemampuan verbal, teman-teman harus menguasai analogi yang pertama. Itu biasanya akan berisi perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, baik makna, posisi, dan juga lainnya. Yang B, tentang silogisme. Ini akan berisi tentang beberapa pernyataan yang kemudian peserta harus menarik kesimpulannya. Yang C, tentang analisis. Ini akan membahas tentang informasi dan peserta ujian harus menganalisisnya dan menarik kesimpulannya. Oke teman-teman, barangkali mencatat silakan pause video ini ya. Lanjut teman-teman, di tes intelijensi umum juga ada yang ketiga, kemampuan numerik.
Yang tadi kemampuan verbal dan juga figural, yang ketiga ada kemampuan numerik. Ini terdiri atas berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Ini juga nanti video selanjutnya saya akan berikan contoh soalnya teman-teman. Lanjut, di materi SKD ini ada TKP teman-teman, atau tes karakteristik pribadi. Di sini ada beberapa submaterinya teman-teman, dan juga harus teman-teman pahami dan kuasai ya. Yang pertama tentang pelayanan publik. Ini berkaitan dengan perilaku dan empati peserta ujian. Yang kedua tentang jejaring kerja, yang biasanya akan berkaitan dengan cara membangun relasi. Yang ketiga tentang sosial budaya. Ini tentang kemampuan adaptasi seseorang. Yang keempat, ada teknologi informasi dan komunikasi, yang akan membahas tentang kemajuan zaman untuk mempermudah pekerjaan. Yang kelima, tentang profesionalisme, yang membahas tentang bagaimana sikap seorang pekerja terhadap tugas dan juga tanggung jawabnya. Yang keenam, terakhir, yaitu anti-radikalisme. Oke teman-teman, untuk materi SKD hanya segitu ya teman-teman ya, dari TWK, TIU, dan juga TKP. Tapi teman-teman harus menguasai semuanya ya teman-teman ya. Nanti video selanjutnya saya akan bahas satu-satu mengenai contoh soalnya teman-teman. Oke, di sini ada informasi lagi teman-teman di surat yang keluar kemarin atau yang tadi keluar ya teman-teman. Yang pertama, tentang waktu pengerjaan soalnya itu adalah 100 menit teman-teman. Dengan jumlah soal semuanya adalah 110 soal. Oke, teman-teman ya, 110 soal. Nah, di sini jumlah soalnya dibagi teman-teman, dari 110 soal ini dibagi, yaitu ada TWK 30 soal. Oke. TIU 35 soal, TKP 45 soal. Di sini untuk TWK saya beri tanda kurung di sini. Oke, cara mendapatkan poin untuk TWK teman-teman, yaitu jika teman-teman menjawab benar maka mendapatkan poin 5. Jika salah maka poinnya 0 ya teman-teman. TIU juga sama teman-teman. Jika teman-teman menjawab dengan benar maka poinnya adalah 5. Tetapi jika teman-teman menjawabnya dengan salah, maka poinnya 0 ya teman-teman. Nah, berbeda dengan TKP. Di sini jumlahnya 45 soal. Nah, untuk poinnya di sini paling rendah teman-teman akan mendapatkan 1 poin, dan paling tinggi itu teman-teman akan mendapatkan 5 poin. Jadi di TKP ini tidak ada nilai kosong ya teman-teman. Oke, jadi nilainya itu dari rentang 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Itu yang paling tinggi. Paham ya teman-teman? Nah, di sini yang ketiga ada nilai kumulatif. Yang paling tinggi di tes SKD ini adalah jumlahnya 550 poin, teman-teman. Jadi jumlah total semuanya itu adalah 550 poin. Ini terbagi dari TWK, nilai tertingginya yaitu adalah 150 poin, TIU 170 poin, dan TKP 225 poin. Ini tertingginya teman-teman ya. Jadi ketika ini dijumlahkan semuanya bahwa berjumlahnya 550 poin. Oke. Di sini ada informasi penting juga teman-teman. Nilai SKD berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 periode berikutnya teman-teman. Oke ya. Dan informasi terakhir di sini teman-teman. Nah, teman-teman harus bisa mencapai nilai ambang batas yang sudah ditetapkan. Nah, ini nilai ambang batasnya teman-teman. Nilai ambang batas atau nilai minimal SKD yang harus dicapai oleh setiap peserta seleksi. Yang pertama TWK, teman-teman harus minimal dapat poin 65 poin. Ini tidak ada kata tolerir teman-teman, harus mencapai 65 poin. Untuk TIU teman-teman harus mendapatkan 80 poin. Oke, untuk TKP teman-teman minimal harus mendapatkan 166 poin. Baru teman-teman nanti masuk ke dalam daftar peserta yang lolos seleksi. Nanti ketika teman-teman sudah bisa melampaui nilai ini atau minimal ini, teman-teman nanti di ranking lagi ya teman-teman, di formasi yang teman-teman daftar. Nanti kebutuhannya berapa teman-teman, misalkan kebutuhannya 2 di situ, 2 CPNS misalkan. Terus yang lolos SKD di nilai ambang batas yaitu 2 orang teman-teman di peringkat 2, maka teman-teman masuk ke dalam formasi itu. Ya teman-teman ya, paham ya? Jadi ini teman-teman garis bawahi nilai ambang batas
yang harus teman-teman dapatkan ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di sini tadi kan saya sudah dirangkum ya teman-teman. Ini surat terakhirnya itu adalah bahwa informasi yang saya berikan kepada teman-teman yaitu adalah valid ya teman-teman, karena di sini tertanggal 13 September 2023 dan ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia teman-teman, dicap dan juga ditandatangani. Jadi informasi yang saya berikan kepada teman-teman itu adalah informasi valid dan juga informasi yang perlu teman-teman ketahui dan disimak baik-baik, dan juga teman-teman harus secepatnya teman-teman untuk belajar. Oke ya, teman-teman paham ya? Nah, saya ada tips buat teman-teman tentang cara belajar yang baik untuk tes SKD nanti teman-teman. Nah, di sini, ini menurut saya teman-teman ya, tips belajar SKD untuk CPNS di tahun 2023. Yang pertama, teman-teman harus catat tanggal ujian SKD. Tadi sudah coba teman-teman catat kembali. Kalau tidak salah di sini adalah 30 Oktober teman-teman. Oke, di tanggal 30 Oktober ini teman-teman akan melakukan tes SKD jika teman-teman lolos tes administrasinya teman-teman ya. Oke, yang kedua, catat semua kisi-kisi soal, waktu pengerjaan dan juga nilai ambang batasnya. Jadi sini juga teman-teman harus mencatat semuanya teman-teman ya, tadi kisi-kisi soal, waktu pengerjaannya berapa menit, dan juga nilai ambang batas yang harus teman-teman lampaui agar nantinya teman-teman bisa mencapai target itu teman-teman ya. Yang ketiga, harus membuat jadwal belajar teman-teman. Harus setiap hari belajar teman-teman ya. Tidak boleh tanpa belajar teman-teman. Oke, yang keempat juga berkomitmen teman-teman untuk tetap terus belajar. Yang terakhir, nah di sini harus mempunyai mentor belajar atau teman belajar. Ini bisa mengikuti channel saya teman-teman. Jadi setelah video ini saya akan melanjutkan dengan video tentang contoh soal-soal SKD yang akan diujikan nanti teman-teman. Oke, teman-teman paham ya semuanya? Apabila kurang jelas silakan bisa DM Instagram saya di kolom deskripsi ya, agar bisa kita sambung silaturahmi, dan saya akan buat grup WA juga teman-teman. Jika ingin mengikuti silakan DM Instagram saya teman-teman ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi silakan klik tombol subscribe dan juga like, share dan juga komen ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang dan semoga sukses semuanya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.